Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Soekarno telah membawa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun bagi dirinya, ini bukanlah akhir. Kemerdekaan hanyalah jembatan menuju cita-cita besar tentang masyarakat adil dan makmur yang selama ini ia impikan. Perjuangan sejatinya baru dimulai. Ia kini harus menghadapi tantangan baru, membangun negara dari puing-puing penjajahan, menjaga persatuan di tengah perbedaan, dan membuktikan bahwa kemerdekaan bukanlah sekadar kata dalam proklamasi. Sejarah mencatatnya sebagai bapak bangsa, tapi di balik gelar itu, Soekarno tetap manusia dengan keyakinan, ambisi, dan dilema yang tak pernah sederhana. Dan di titik inilah kisah perjuangan Soekarno baru saja dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Karena kita kan sudah membahas tentang upaya keutuhan wilayah NKRI. Nah, karena kita sudah berganti materi tentang proklamasi, jadi saya akan menjelaskan gimana proklamasi itu diselenggarakan dan juga diadakan. Nah, proklamasi ini adalah momen di mana Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Itu pada tanggal berapa? Tanggal 16 Agustus 1945. Nah, kenapa kok diculik dulu? Itu karena tidak terkecoh oleh Jepang. Kan kita dulu dijajah oleh Jepang. Jadi karena Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok, itu adalah gimana mereka supaya tidak terkecoh oleh Jepang pada tanggal 16 Agustus. Nah, kemudian Jepang itu menyerah kepada Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Jadi berdempetan tanggal 14 itu mereka itu yang dari Jepang menyerah tanpa sekutu. Kemudian yang tanggal 16-nya Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta diculik untuk ditekan sebagai proklamasi kemerdekaan. Kemudian tanggal 17-nya Soekarno menyelenggarakan proklamasi. Nah, didampingi sama bendera merah putih. Kemudian tokoh perumusan dalam proklamasi tadi ada siapa saja? Insinyur, terus Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Suharto. Nah, makna dari proklamasi ini adalah secara
dispositif proklamasi. Kemudian siapa yang menjahit bendera merah putih? Ibu Fatmawati. Kemudian siapa yang menculik Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta sebelum membacakan teks proklamasi? Ada yang tahu? Yang menculik Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta sebelum proklamasi kemerdekaan adalah peristiwanya Rengas Dengklok pada tanggal berapa? 16 Agustus 1945. Nah, yang menculik itu adalah golongan muda, yaitu Sukarni, Wikana, Khairul Saleh, Aidit, dan Yusuf Kunto. Itu adalah tokoh dari penculikan Insinyur Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, karena kalian sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan, maka tugas kalian selanjutnya adalah membuat kelompok sebanyak 3 orang dan menganalisis video proklamasi tersebut. Tugas kelompoknya sudah semua? Nah, karena kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, tadi tugasnya ada berapa? 3. Nah, apa saja? Yang pertama, menganalisis video dari teks proklamasi. Yang kedua, siapa tokoh yang dalam bacaan teks proklamasi. Yang ketiga, menulis teks proklamasi. Nah, untuk kelompok 1, silakan kalian mempresentasikan yang nomor 1. Ya, nomor 1. Tadi video tersebut menampilkan momen krusial pembacaan teks oleh Soekarno didampingi Hatta yang menunjukkan upacara sederhana namun penuh dengan haru. Kemudian ditambahi dengan pengibaran bendera merah putih dan mencerminkan peralihan kekuasaan yang cepat setelah kekalahan Jepang. Betul. Itu analisis dari video yang tadi kita lihat. Nah, untuk yang kelompok 2, silakan menjawab pertanyaan yang kedua. Insinyur Soekarno menulis naskah dan membaca proklamasi. 2. Ahmad Suparjo menulis paragraf pertama dan menjemput Soekarno dari Rengas Dengklok. 3. Moh Hatta merumuskan proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Ahmad Suparjo. Tokoh lain adalah Sayuti Menik, Sukarni, Fatmawati, Laksana, Tadasi, Maita. Ya, boleh. Itu juga betul. Itu adalah tokoh proklamasi. Nah, apa namanya? Pada tanggal berapa Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta itu diculik? 16 Agustus. Karena apa? Karena apa? Yuk, supaya tidak ada ikut campur tangan Jepang saat apa? Saat kita mengumumkan
supaya tidak ada tangan yang ikut campur dari Jepang. Yang menjadi budaya Pulau Putih adalah isu Fatmawati. Betul, itu yang menculik Soekarno dan juga yang menjahit merah putih. Nah, yang ketiga, siapa tokoh yang menculik Insinyur Soekarno? Aisyah, silakan menjawab. Yang menculik adalah Soekarni, Wikarno, Khairul Salim, Aiti, dan Yusuf Kunto. Betul, itu yang menculik Insinyur Soekarno pada kejadian Rengas Dengklok. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut kesimpulannya adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia yang menandai lahirnya negara yang berdaulat, kemudian bebas dari penjajahan dan juga menjadi titik tolak hukum nasional. Itu adalah simbol persatuan Indonesia dan juga harga diri Indonesia. Dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa mengevaluasi? Irfan, silakan berdiri. Evaluasi kali ini adalah bertujuan untuk mengukur kelayakan, efektivitas, dan pemahaman nilai sejarah pada media tersebut. Betul, itu adalah evaluasi pembelajaran hari ini. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, silakan bukunya dirapikan, kemudian berdoa. Silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Dirapikan dulu. Di situ berdoa. Tidak pulang ya, kita istirahat dulu. Ayo dirapikan dulu. Terus berdoa. Ketua kelasnya siapa? Yan. Bismillah, marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Kita mulai.